Operasi militer khusus pasukan militer Rusia ke wilayah Ukraina pada Kamis waktu setempat kembali berlangsung. Dalam video yang direkam oleh kepolisian Ukraina, terlihat kepulan asap membubung tinggi dari sejumlah bangunan menyusul serangan udara pasukan militer Rusia di wilayah Chernihiv. Dinas Layanan Darurat Ukraina melaporkan sedikitnya 22 jenazah ditemukan dari reruntuhan bangunan tersebut. Dinas Layanan Darurat Ukraina menambahkan operasi penyelamatan masih terus berlangsung. Sebelumnya, Gubernur Regional Chernihiv mengatakan sedikitnya 9 orang tewas dalam serangan udara yang dilancarkan ke sekolah dan juga rumah warga. Pemirsa, pasukan Rusia membombardir kota Borodianka yang tidak jauh dari ibu kota Ukraina di Kiev. Kota yang hancur lebur itu kini bak kota mati. Militer Rusia menyerang kota Borodianka yang berada di barat laut Kiev, Ukraina. Kota Borodianka hancur usai ditembaki militer Rusia. Puing-puing berserakan, kebakaran pun terjadi di jalan-jalan. Tidak hanya bangunan, sejumlah kendaraan militer juga hancur menyusul serangan tersebut. Borodianka kini bak kota mati. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Warga yang selamat memilih bersembunyi dan tidak keluar rumah, menghindari serangan Rusia. Salah seorang warga mengatakan serangan Rusia menyebabkan bangunan tempat tinggalnya bergetar, mengakibatkan seluruh barang yang tersusun berserakan saat dirinya tengah berlindung. Invasi Rusia ke Ukraina ini telah terjadi sepekan terakhir. Hingga kini, militer Rusia belum berhasil menggulingkan pemerintah Ukraina yang menjadi sasaran utama. Pemirsa, sebuah rekaman video dashboard mobil memperlihatkan momen saat ledakan besar terjadi di kota Chernihiv, Ukraina pada Kamis waktu setempat. Inilah kejadian saat sebuah mobil merekam momen sebuah rudal jatuh dan meledak di depannya di wilayah Chernihiv, Ukraina. Dentuman dari ledakan tersebut terdengar cukup kencang hingga menggetarkan kamera. Tidak jauh dari area jatuhnya rudal tersebut juga terlihat masih ada penduduk sipil. Sementara belum ada laporan korban jiwa ataupun luka dalam serangan udara tersebut. Pasukan Rusia kini menguasai kota Kherson di Ukraina, pusat kota terbesar pertama yang jatuh ke tangan Rusia sejak menginvasi Ukraina 1 minggu lalu. Pasukan Rusia memasuki kota Kherson, Ukraina pada Kamis waktu setempat setelah pertempuran sengit terjadi. Kherson menjadi kota besar sekaligus ibu kota provinsi pertama Ukraina yang direbut Rusia sejak 8 hari invasi. Wali kota Kherson Igor Kolikayev mengatakan pasukan Rusia memasuki jalan-jalan kota, bahkan menduduki gedung dewan. Dia meminta warga sipil untuk keluar rumah hanya pada siang hari dan tidak sendirian. Kementerian Pertahanan Rusia pada Rabu kemarin menyatakan pasukannya telah merebut Kherson. Namun seorang penasihat Presiden Volodymyr Zelensky merespon militernya masih mempertahankan kota pelabuhan di Laut Hitam yang berpenduduk sekitar 250.000 jiwa itu. Zelensky juga mengatakan militer dan rakyat Ukraina telah memberikan perlawanan sengit sehingga tidak mudah bagi pasukan Rusia untuk merebut kota Kherson. Meski sudah berhasil menguasai sejumlah kota, namun militer Rusia belum berhasil menggulingkan pemerintahan Zelensky di Kiev. Sejak Rusia menginvasi Ukraina, ribuan orang dilaporkan tewas dan terluka, dan lebih dari 1 juta orang mengungsi ke sejumlah negara tetangga.
Sepekan invasi Rusia ke Ukraina ditandai dengan rencana perundingan putaran kedua antara kedua negara hari ini. Rusia berkali-kali menekankan meski perundingan berjalan, serangan tak akan dihentikan. Perang ini juga menjadi perseteruan antara pasukan Chechen dan Batalion Azov. Tepat sepekan invasi Rusia ke Ukraina, kapal-kapal perang Rusia mulai terlihat di dekat pantai Odessa, Ukraina. Kedatangan mereka dikonfirmasi wali kota Odessa. Nampak setidaknya 11 kapal pendarat tank di sana. Dikabarkan kapal-kapal tersebut terdiri di antaranya sejumlah kapal pendarat tank Ropucha, Ivan Green, dan Alligator. Odessa merupakan kota pelabuhan di Laut Hitam yang menjadi salah satu sasaran utama Rusia untuk menguasai Ukraina. Dengan menguasai Odessa, Rusia akan memutus Ukraina dari Laut Hitam dan memengaruhi ekonomi negeri tersebut. Kemarin Kementerian Pertahanan Rusia juga merilis video sejumlah helikopter militernya yang mendukung pasukan Rusia selama operasi Rusia di Ukraina. Pemerintah Rusia menyebut kematian para tentara di Ukraina adalah tragedi. Sejauh ini mereka mencatat 498 tentara Rusia tewas di Ukraina. Juru bicara pemerintah Rusia, Dmitry Peskov, juga mengatakan Presiden Vladimir Putin akan mengumpulkan Dewan Keamanan Rusia hari ini. Namun Peskov tak mau menyebutkan apa yang menjadi agenda pertemuan. Lebih lanjut, Peskov menegaskan operasi khusus Rusia tersebut tidak dirancang untuk pendudukan wilayah, melainkan untuk menghancurkan kemampuan militer Ukraina dan menangkapi sosok-sosok yang disebut Rusia sebagai kelompok nasionalis berbahaya. Peskov menyebut Ukraina jelas tidak terburu-buru untuk melakukan perundingan berikutnya terkait konflik ini. Ia pun berharap delegasi Ukraina dapat hadir pada perundingan yang dirancang digelar hari ini. Sedangkan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov menyatakan ia yakin akan ditemukan suatu solusi atas krisis ini. Moskow tidak akan menoleransi ancaman militer dari Ukraina yang disebut diperintah Amerika Serikat. Lavrov mengatakan sejumlah pemimpin negara barat sedang menyiapkan perang terhadap Rusia. Di sisi lain, militer Prancis merilis sebuah video yang memperlihatkan kendaraan-kendaraan lapis baja diangkut ke dalam pesawat kargo Antonov buatan Ukraina. Pesawat tersebut akan terbang ke Rumania sebagai bagian dari upaya Prancis untuk memperkuat kehadiran NATO di sekitar Ukraina. Prancis mengatakan berencana mengirimkan 500 tentaranya untuk bergabung dengan kelompok taktis di Rumania untuk memperkuat pasukan NATO di wilayah tersebut. Sementara itu, serangan rudal mengenai sebuah orang dan 3.700 terluka. Sebuah video yang beredar di media sosial memperlihatkan sejumlah tentara Ukraina yang tertangkap pasukan Rusia. Mereka diminta mengucapkan jayalah Rusia. Perang Ukraina melawan Rusia ini juga menjadi sorotan saat pasukan Chechen diturunkan untuk membantu Rusia. Sebuah video memperlihatkan pasukan Chechen membantu warga Ukraina yang hendak mengungsi. Mereka kemudian dipandu ke sebuah tempat pengungsian namun harus menyerahkan ponselnya karena dikhawatirkan sinyal mereka dilacak. Kehadiran pasukan Chechen membuat geram Batalion Azov. Batalion Azov adalah pasukan Garda Nasional Ukraina yang berideologi supremasi kulit putih dan neo-Nazi. Sambil mengutuk pasukan Chechen yang beranggotakan Muslim Chechnya, seorang anggota Batalion Azov mencelupkan peluru mereka ke lemak babi. Di video lainnya, seorang anggota Azov mengutuk pasukan Chechen dan siap membunuh mereka dengan brutal. Klaim yang bertentangan juga terjadi terkait perebutan kota Kherson.
Rusia mengklaim sudah menguasai seluruh kota besar tersebut, namun Ukraina menyatakan perang untuk mempertahankan Kherson masih berlangsung. Sedangkan wali kota Kherson, Igor Kolikayev, mengatakan tentara Rusia sudah berada di sana dan masuk ke kantor pemerintahan. Kolikayev juga menyatakan meminta tentara Rusia tak menembaki warga karena di sana tidak ada tentara Ukraina melainkan murni warga sipil. Kherson adalah kota berpenduduk 300.000 orang dan terletak di tepian sungai Dnieper yang mengalir ke Laut Hitam. Jika Rusia menguasai kota tersebut, mereka bisa membuka kanal dan mengembalikan pasokan air ke semenanjung Crimea. Hari ini, Rusia juga membombardir sebuah depo BBM di Chernihiv. Ukraina menyebutkan pasukan Rusia juga menyerang bangunan-bangunan permukiman. Wali kota Chernihiv memperingatkan warganya untuk bersiap melakukan perang kota kemarin. Rusia menyatakan tak akan menghentikan serangan ke Ukraina sampai seluruh target terpenuhi. Rusia juga tak akan menghentikan serangan meski perundingan dilakukan. Не, должно быть видно.